bahwa dari apa yang aku lakukan ini ternyata memberikan dampak yang besar sekali terhadap kesuburan tanaman cabai kita. Tanpa berpikir panjang, langsung saja bibit yang akan kita semai, kita masukkan ke dalam kunyit yang sudah kita sediakan, lalu biarkan dia terendam kurang lebih sekitar 1 jam atau 2 jam lamanya. Setelah kurang lebih sekitar 4 hingga 5 hari lamanya, maka dia akan tumbuh seperti ini. Halo sobat sahabat cinta tanaman. Kali ini aku mau memberikan tutorial bagaimana cara menanam pohon cabai sedari masa tanam agar dapat menghasilkan buah yang sangat lebat dan segar seperti ini. Ikuti tutorialnya hingga selesai ya. Di sini saya akan menggunakan media kunyit untuk menanam. Sobat dapat menggunakan kunyit yang ada di dapur sobat. Karena aku kunyitnya sudah habis tinggal ini, maka aku membutuhkan kunyit tambahan selaku untuk proses perendaman lur. Hanya menggunakan kunyit yang sekian sudah dapat membuat subur pohon cabai kita. Wah, udah ada akarnya, sayang sekali ya lur. Sebagai langkah awal, mula-mula harus kita parut terlebih dahulu kunyit dan usahakan untuk tidak mencampurnya dengan air. Tapi kalau kadar airnya memang hanya sedikit, barulah boleh dicampurkan dengan air, tapi sedikit aja ya lur ya. Lalu langsung saja kita masukkan biji cabai tersebut ke dalam air kunyit yang sudah kita siapkan. Lalu isi tersebut harus kita diamkan dulu kurang lebih sekitar 1 hingga 2 jam ya lur. Jangan diangkat dulu, dipisahkan dari airnya. Kita biarkan. Barulah kita ambil benih-benih tersebut. Sobat dapat menaruhnya pada tisu, kapas maupun di atas kain, lalu kita lakukan penjemuran. Kita siapkan lahan untuk menyemai. Pastikan bahwa media tanam yang digunakan untuk menyemai itu memiliki kegemburan yang memadai. Dapat juga kalau mau menyemai di dalam polybag atau di alam terbuka bebas. Jika untuk sobat yang hanya sebagai tanaman untuk di kebun tanpa harus dijemur pun, direndam dengan air seperti ini kurang lebih selama 1 hingga 2 jam langsung disemaikan seperti ini juga bisa. Namun untuk media yang sangat luas saya anjurkan untuk menjemur biji tersebut karena untuk menghindari adanya penjamuran. Dan lalu bibit sudah siap untuk kita semai. Oke, kita ratakan terlebih dahulu. Dan usahakan agar dia tidak terkumpul karena nanti akar-akarnya dia akan menyatu, jadi sehingga kita nanti akan sulit untuk memindahkannya. Langkah berikut yang harus kita lakukan adalah memberikan urukan seperti ini. Kita aur-aur dengan tanah hingga dia tertutup secara merata. Namun ingat jangan terlalu dalam, karena nanti kalau terlalu dalam dia akan sulit pertumbuhannya. Malah juga kalau terlalu dalam prakteknya nanti dia akan tidak kuat untuk tumbuh ke menjulang ke atas. Jadi kita tutup sekedarnya aja supaya dia dapat terjaga kelembapannya. Lalu biarkan hingga dia tumbuh. Jangan lupa untuk menyiraminya secara rutin 1 hari 1 kali. Pentingnya teknik di dalam menyiram sebaiknya diperhatikan. Jangan langsung diguyur seperti ini karena nanti dapat merusak susunan biji-bijian yang ada di dalamnya. Lalu bagaimana caranya? Caranya kita menggunakan jari seperti ini. Sedikit demi sedikit kita siram. Setelah kurang lebih sekitar 4 hingga 5 hari lamanya, maka dia akan tumbuh seperti ini. Lalu perlu kita siram kembali menggunakan air kunyit sebagai pupuk agar dia nanti memiliki kesegaran yang memadai. Sebelum kita pindahkan, dia betul-betul dalam kondisi yang sangat kuat. Setelah dilakukan penyiraman air kunyit, maka sebaiknya jangan disiram dengan air terlebih dahulu. Keesokan harinya baru boleh
kita lakukan adanya penyiraman kembali supaya dia betul-betul bekerja secara maksimal di sekitar areal akar bibit kita. Karena saya belum memiliki benih cabai yang siap untuk dipindahkan, nah akan tetapi cara memindahkannya saya mau memberikan tutorial. Usahakan agar akar untuk tidak lepas, dan ketika mencabutnya usahakan agar tanahnya ikut juga, jadi dikepal seperti ini. Kalau ada pertanyaan apakah boleh Bang tidak menggunakan pupuk kandang tapi hanya menggunakan air kunyit, jawabnya boleh banget, boleh sekali, nggak apa-apa. Itu sesuai dengan kemantapan hati masing-masing ya Lur. Pada musim penghujan seperti ini, resiko menanam cabai itu rentan sekali dengan yang namanya kerontokan seperti ini. Wah sayang banget ya Lur, mana cabai lagi mahal banget. Juga penyakit yang kerap sekali menghinggapi tanaman cabai itu adalah tingkat kelayuan mendadak, terus kemudian daun keriting seperti ini, terus kemudian penyakit bule yang menguning seperti ini, dia dapat menjalar kemana-mana. Maka dengan menggunakan air kunyit secara teratur dapat mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada seluruh tanaman cabai kita. Untuk menghindari kendala-kendala itu, maka kita perlu menyiramkan air kunyit pada sekitar pangkal bawah. Lakukan ini 1 minggu 2 kali pada pohon cabai sedari berusia kecil hingga dewasa. Ketika sehabis disiram seperti ini, jangan lakukan penyiraman dengan air biasa ya. Ini biarkan air kunyitnya bekerja secara maksimal. Keesokan harinya baru boleh kita siram menggunakan air yang dibutuhkan untuk memenuhi kapasitas cabai kita agar tidak mengalami dehidrasi. Saya rasa artikel ini sangat penting sekali, mengingat harga cabai yang begitu mahal. Kalau tanaman pada busuk kayak gini kan sayang, maka kita harus memperdulikan semuanya Lur. Ini banyak sekali, bahkan nih sampai di sebelah ini nih cabai semua ini tuh, sampai di ujung-ujung sana itu cabai semua. Semua kendala-kendala yang ada pada tanaman cabai bisa diselesaikan dengan menggunakan air kunyit Lur. Dapat dibuktikan secara langsung. Ini kebetulan juga aku menanam cabai ini hanya cabai-cabai sisa dari bumbu rumah tangga. Ini bisa berbuah sekian banyak ya, aku sudah merasa bersyukur. Karena aku pikir dari apa yang aku praktekkan perlu aku sampaikan terhadap para pecinta tanaman, makanya sehingga aku buat tutorial ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang memerlukannya. Saya ucapkan matur nuwun, sahabat cinta tanaman. Salam lestari alam.